Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zulfa Zara Misila, biasa dipanggil Zulfa, dengan NIM 125032259. Saya dari kelas 2E, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas UIN Suskani. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah analisa proses bisnis sebagai pengambilan nilai UTS pada semester genap ini. Pernah nggak sih kalian mikir gimana sebuah proses itu bisa berjalan dengan rapi dan efisien? Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang analisa proses bisnis. Apa itu bisnis, proses bisnis, dan analisa proses bisnis? Nah, bisnis itu adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menghasilkan suatu barang atau jasa dengan memperoleh keuntungan. Sedangkan proses bisnis yaitu sekumpulan kegiatan yang menerima input, proses, dan output. Pada analisa proses bisnis, itu adalah rangkaian kegiatan yang menerima masukan, memproses, dan menghasilkan keluaran pada suatu organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Contohnya yaitu pada salah satu bisnis laundry, terdapat inputnya yaitu kain kotor, diprosesnya yaitu mencuci, jemur, dan setrika. Dan selanjutnya yaitu ada beberapa tahapan pada analisa proses bisnis. Yang pertama yaitu ada AI System. AI System adalah kondisi sistem yang sedang berjalan pada saat ini, sistem lama atau sistem sekarang. Contohnya pada kasus absensi mahasiswa masih manual nih, mahasiswa tanda tangan di kertas, dosen mengetik satu persatu. Akibatnya data bisa hilang atau rusak. Yang kedua ada planning atau perencanaan. Tahap awal untuk menentukan tujuan sistem masalah yang ingin diselesaikan, ruang lingkup proyek, intinya itu kita mau bikin apa dan kenapa. Contohnya nih, kampus ingin mengganti absensi mahasiswa yang masih manual tadi. Tujuannya lebih cepat dan data tidak hilang. Yang ketiga ada analisis, tahap untuk memahami kebutuhan sistem secara detail. Contohnya mahasiswa ingin absensi itu lewat HP, dosen ingin laporannya juga otomatis. Yang keempat ada desain, tahap membuat rancangan sistem sebelum dibuat. Contohnya itu kita ingin membuat desain aplikasi absensi, cara menggunakannya itu yang dengan cara login, scan QR, dan lihat laporan. Yang kelima ada implementation, tahap pembuatan dan penerapan sistem. Contohnya percobaan mahasiswa menggunakan aplikasi absensi yang telah dibuat. Mahasiswa mulai scan QR, dosen melihat, dan terakhir ada to be system, adalah sistem yang diharapkan setelah perbaikan atau sistem baru. Contohnya absensi digital, mahasiswa scan QR, data otomatis tersimpan, tidak ada kertas. Jadi alurnya tuh seperti kita mulai lihat dari sistem lama, lalu membuat perencanaan atau planning, menganalisis kebutuhan, merancang sistem, dan membangun menerapkan hingga menghasilkan sistem baru. Di dalam proses bisnis ini ada beberapa istilah penting, yaitu yang pertama supplier atau pemasok sebagai pihak yang menyediakan input, yang kedua ada customer atau pelanggan sebagai penerima hasil output, input sebagai bahan atau data awal, output sebagai hasil dan proses, yang ketiga ada proses owner atau penanggung jawab. Dan supplier dan customer biasanya berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Proses bisnis ini dibagi menjadi dua, yaitu proses inti dan pendukung. Proses inti adalah kegiatan utama yang langsung berhubungan dengan pelanggan, seperti pemasaran, penjualan, distribusi, produksi, hingga pembayaran. Sedangkan proses pendukung adalah kegiatan yang membantu kelancaran proses inti, seperti HRD, keuangan, pengadaan barang, dan pengembangan teknologi. Selanjutnya materi ketiga. Materi ini membahas tentang bisnis proses modeling atau pemodelan proses bisnis. Khususnya ini menggunakan metode SIPOC. SIPOC adalah salah satu tools atau metode Six Sigma yang digunakan untuk melihat gambaran proses bisnis dari awal sampai akhir, terutama hubungan proses bisnis dengan pelayan kepada pelanggan. SIPOC terdiri dari 5 bagian, yaitu supplier, input, proses, output, dan customer. Contohnya proses pemesanan tiket travel, terdapat suppliernya yaitu agen travel, inputnya data penumpang dan tujuan perjalanan. Prosesnya penumpang memesan tiket, admin mencatat data, sistem mengecek ketersediaan kursi, penumpang melakukan pembayaran.
admin mengkonfirmasi, dan tersedia outputnya yaitu tiket perjalanan dengan customer-nya penumpang. Dengan memahami istilah ini, kita jadi tahu siapa melakukan apa dalam suatu proses. Selanjutnya materi keempat. Materi ini membahas tentang UML, Unified Modeling Language, yaitu bahasa pemodelan berbentuk diagram yang digunakan untuk merancang, menggambarkan, dan mendokumentasikan sistem, terutama pada pembuatan software berbasis objek. UML juga dapat dipakai untuk memodelkan proses bisnis. UML memiliki beberapa jenis diagram, di antaranya yaitu use case diagram, class diagram, sequence diagram, activity diagram, komponen diagram, dan deployment diagram. Masing-masingnya memiliki fungsi berbeda untuk menjelaskan sistem dari berbagai sisi. Yang pertama yaitu use case diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Contoh dari use case diagram dengan studi kasus yaitu laundry. Terdapat aktornya yaitu pelanggan, admin atau kasir. Use case pelanggan menyerahkan pakaian, melakukan pembayaran, dan pengambilan pakaian. Adminnya mencatat data pelanggan, menimang pakaian, mengelola proses laundry, menginput status selesai. Kesimpulannya, UML ini membantu programmer atau analisis sistem agar lebih mudah merancang sistem sebelum dibuat menjadi aplikasi nyata. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu membahas metode PISES. Metode PISES adalah metode analisis untuk mengevaluasi sistem atau proses bisnis berdasarkan 6 aspek penting, yaitu yang pertama, performance, menilai seberapa cepat dan baiknya sistem bekerja. Yang kedua ada information atau informasi, menilai keakuratan dan kelengkapan data. Yang ketiga ekonomi, menilai seberapa banyak biaya yang telah dikeluarkan. Yang keempat ada kontrol, menilai keamanan dan pengawasan. Kelima efisiensi, menilai penggunaan waktu dan tenaga. Dan yang terakhir ada service, yaitu menilai kepuasan pelanggan. Contohnya pada studi kasus fotokopi, yaitu performance-nya dengan masalah proses pelayanan lambat saat banyak pelanggan. Penyebabnya karena hanya ada satu mesin fotokopinya. Solusinya yaitu menambah mesin atau mempercepat alur kerja. Yang kedua informasi, masalahnya tidak ada pencatatan pesanan. Dampaknya sering terjadi kesalahan, jumlah atau berapa file yang akan dibuat. Solusinya membuat sistem pencatatan di buku atau aplikasi sederhana. Yang ketiga ekonomi, masalahnya banyak kertas yang terbuang karena kesalahan cetak. Dampaknya biaya operasional meningkat. Solusinya yaitu cek ulang sebelum mencetak. Keempat kontrol, masalahnya tidak ada bukti transaksi. Dampaknya sulit mengontrol keuangan. Solusinya yaitu memberikan struk atau nota. Dan yang kelima ada efisiensi, masalah semua proses dilakukan secara manual. Dampaknya membutuhkan waktu dan tenaga lebih lama. Solusinya menggunakan bantuan komputer untuk pencatatan. Dan terakhir ada service, pelanggan menunggu lama. Dampaknya pelanggan tidak puas, dan solusinya menggunakan sistem nomor antrian. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai materi analisa proses bisnis. Sebegitu pentingnya analisa proses bisnis ini dalam suatu usaha untuk meningkatkan keefektivitas sebuah usaha. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan menambahkan pemahaman kita tentang analisa proses bisnis. Terima kasih.